penumpang masuk, tapi begitu mau keluar dia tap out. Wah, itu banyak masalah karena baru. Cuma paling setengah jam sih, 30 menitan. Bagi pengguna Transjakarta harian, awal Oktober lalu jadi hari-hari yang tak menyenangkan, sebab mereka harus mengantri lebih lama dari biasanya. Terkait antrian ini, Gubernur DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan, melempar bola kepada pihak direksi Transjakarta. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Rizkani Nur, menyatakan yang membuat adanya penumpukan penumpang karena adanya kebijakan tap in dan tap out. Bagi penumpang yang tidak melakukan tap out, kartu yang digunakan akan terblokir. Jadi kan itu sebetulnya Transjakarta membangun sistem baru untuk kontrol penumpangnya. Sebelumnya itu kan kontrol penumpang hanya tap in aja. Terus mereka rubah di awal Oktober kan. Di awal Oktober mulai menerapkan sistem baru, tap in, tap out. Nah, jadi penumpang masuk, tap in. Begitu mau keluar dia tap out. Wah, itu banyak masalah karena baru dan memang mendadak betul sistem itu nggak diperkenalkan kepada pengguna. Ya nggak usah saya bilang ke masyarakat, ke penggunanya aja deh. Karena di halte-halte harusnya ada dong sosialisasi di halte gitu kan. Itu kan media yang paling dekat buat pengguna Transjakarta atau penumpang Transjakarta di haltenya Transjakarta itu nggak ada. Penumpukan antrian ini tentu mengganggu aktivitas warga, mengingat DKI Jakarta merupakan kota yang sibuk. Salah seorang penumpang Transjakarta yang tim Kuat Baca temui mengaku pernah mengalami antrian selama 30 menit ketika kebijakan tap out baru diberlakukan. Bukan waktu Oktober lalu nggak Mbak? Bukan antrean? Oh pernah, Iya. Bukannya di mana Mbak? di Tosari. Tosari. Itu nunggunya berapa jam? Atau berapa menit? Cuma paling setengah jam sih, 30 menitan. Di tengah hiruk pikuk penumpukan antrian di halte Transjakarta, Anies Baswedan yang masih aktif sebagai gubernur saat itu meresmikan implementasi tarif integrasi transportasi Jaklingko. Jaklingko sendiri adalah perusahaan gabungan dari PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat 7 Oktober 2022, implementasi tarif integrasi Jaklingko dan peluncuran mikrotrans masih secara resmi dinyatakan tuntas. Jaklingko dahulunya bernama program One Car Chase One Trip atau OKO Trip. Karena keengganan pihak penyelenggara menerapkan sistem ini, akhirnya harus kandas dan diganti menjadi Jaklingko pada tahun 2018. Pada saat itu, Jaklingko berada di bawah tanggung jawab PT Transjakarta. Barulah pada 2020, Shareholders Agreement ditentukan. Masing-masing PT MRT Jakarta, PT Jakpro, dan PT Transjakarta memegang 20% saham. Ini diperkuat dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang penugasan kepada BUMD melalui pembentukan PT Jaklingko Indonesia. Dalam pengembangannya, integrasi moda transportasi ini berlanjut pada integrasi tarif. Ini dijamin dalam Keputusan Gubernur Nomor 7333 Tahun 2022 tentang besaran paket tarif layanan angkutan umum massal. Kendala muncul tatkala Jaklingko mendorong alat pembayaran digital berupa KRIS. Selain itu, Jaklingko juga menggandeng Velo, uang elektronik. Sebelumnya, sejak tahun 2004, PT Transjakarta menerapkan pembayaran tunai. Kemudian pada 2013, sistem pembayaran ini berganti dengan e-money. Velo menjadi satu-satunya e-wallet yang dapat terhubung dengan aplikasi Jaklingko.
Seperti berjalan di karpet merah, Velo mendapatkan keistimewaan kembali ketika pengguna yang saldonya terpotong harus mengunduh aplikasinya. Untuk mengetahui kondisi sistem tap out saat ini, tim Kuat Baca pun mencoba menggunakan moda transportasi Jakarta. Saya baru saja menggunakan transportasi Transjakarta. Seperti penumpang lainnya, saya juga melakukan tap out pada saat keluar dari halte. Penumpukan antrean pada halte Transjakarta sudah tidak terjadi lagi seperti pada awal Oktober lalu. Namun, kebijakan tap in dan tap out masih menimbulkan masalah, yaitu para penumpang masih merasakan kerugian ketika saldonya terpotong 2 kali pada saat tap in dan tap out. Lantas bagaimana nasib uang para pengguna Transjakarta yang hingga saat ini masih mengendap di Velo? Setelah lebih dari sebulan pembaruan sistem, pengguna masih merasakan kerugian berupa pemotongan saldo 2 kali pada saat tap in dan tap out. Nancy misalnya, seorang pengguna Transjakarta yang juga berprofesi sebagai pedagang, dirinya mengaku mengalami pemotongan saldo pada Kamis 10 November lalu. Terus sempat ngalami yang saldo kartunya? Iya, baru kemarin. Baru kemarin? Saya tanggal berapa, Bu? kemarin tanggal 10 pas Hari Pahlawan. Jadi saya biasa isi 50 Indomaret. Tapi karena pas habis saya isi kemarin cuma 20. Iya. Memang udah tinggal berapa. Tapi pas saya cek memang 20 pas naik dari Sudirman ke Menara Tamrin kan biasa 3,5. Ini tinggal 11.000. Otomatis berarti 9.000 ya. Gitu. 2 kali lipat berarti ya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah saldo penumpang terpotong 2 kali. Dirinya mengklaim bahwa sistem tap out ini merupakan bagian dari penerapan sistem transportasi terintegrasi. Tujuannya agar Transjakarta tahu pergerakan perjalanan setiap penumpang. Terus akhirnya kan Transjakarta bilang, oke, kami itu tadinya nggak mau ngaku kan. Wakil gubernur waktu itu Riza Patria juga nggak ada tuh katanya pemotongan di tap out. Waduh kacau nih, tanggal 11 Oktober, saya udah baca tuh beritanya. Pihak Transjakarta mengaku, hingga 26 Oktober lalu, ada 664 aduan terkait saldo e-money yang terpotong 2 kali saat tap in dan tap out. Dari 664 aduan itu, 353 telah merespon dan mendapatkan kartu pengganti. PT Jaklingko sendiri mengklaim telah menindaklanjuti 38% dari total aduan pelanggan. Akhirnya ngakuin, cuma 600 berapa gitu katanya kan. Lucu kan, masa cuma 600 sih? Klaimnya Transjakarta penumpangnya kan per hari 800.000. Ini nggak masuk akal, tapi menurut saya mau 1, mau 2, itu korban. Itu problem di sistem. Syarat untuk mengklaim saldo tersebut saat tap out, penumpang diwajibkan untuk mengunduh aplikasi dan membuat akun Velo. Namun nyatanya hal tersebut tidak menjadi jaminan uang kembali. Nabila, wanita berusia 23 tahun yang tim Kuat Baca hubungi melalui saluran telepon, mengaku sebelum mengantongi kembali uangnya, meskipun sudah menjalani sejumlah syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Velo.
Tigor menyebut bahwa syarat pengembalian uang dengan cara mendownload aplikasi Velo membebankan penumpang. Padahal dalam kasus ini penumpang yang mengalami penyedotan saldo sebanyak 2 kali merupakan seorang korban. Loh, ini soalnya adalah soal kesalahan dan tanggung jawabnya Transjakarta. Ya dong, ini kan kesalahan sistem yang dibuat atau difasilitasi ya, yang diadakan oleh Transjakarta untuk dia kan. Tapi kenapa kok yang direpotkan, ya, yang dijadikan beban, yang bertanggung jawab malah penumpangnya? Ini nggak pelayanan publik nih kalau kayak gini nih. Pelayanan publik itu kan publiknya harus difasilitasi. Kalau dia kena masalah dari sistem pelayanan publik yang ada, dia harus dilayani, dilindungi hak dia atas pelayanan publik yang baik. Kalau sistemnya bagus, gampang itu klaimnya. Misalnya Tigor gitu, kartunya berapa kali error gitu, itu nggak kelihatan. Malah harus nge-apply katanya kan. Nah, ini lucu menurut saya. Ya, saya bilang, itu sistemnya kaleng-kaleng nih, saya bilang. Buruknya sistem ini dipandang Tigor juga mencakup soal transportasi laporan keuangan Transjakarta. Mengingat baik Jaklingko maupun Velo sama-sama sebuah sistem pembayaran, hal tersebut membuat laporan keuangan transportasi Jakarta menjadi berbelit-belit. Padahal pengelolaan keuangannya Transjakarta kan Jaklingko atas namanya. Velo itu bagian dalam Jaklingko gitu loh. Nah, harusnya kan dia menyesuaikan. Iya nggak? Entah Jaklingko pakai sistemnya Velo, atau Velo pakai sistemnya Jaklingko, supaya nggak berbeda kan, nggak 2 kali gitu. Nah, ini makanya saya bilang ini sistemnya kaleng-kaleng dan patut dipertanyakan gitu loh. Dari dana yang tersangkut di perangkat tap-out, Velo dapat mengantongi uang penumpang Transjakarta capai 1,6 miliar rupiah setiap harinya. Angka tersebut keluar menurut perhitungan yang dilakukan Tigor. Begitu terjadi pemotongan, itu juga nggak pernah dibuka nih. Berapa nih yang salah masuk? Pernah nggak dibuka? Nggak pernah dibuka gitu loh. Hitung-hitungan kami, misalnya kalau satu penumpang sehari saja, dia kena potong 2 kali, ekstranya cuma Rp2.000, itu 1,6 miliar loh per hari. Dengan hitungannya, saya menghitung kenapa 1,6 atau 3M, ya dengan 3.500 per hari per orang penumpang, karena klaimnya Transjakarta, penumpangnya per hari itu 800.000 orang. Kalikan aja. Diluncurkan pada tahun 2020, Velo merupakan produk platform e-money dari Jetlindo. PT Jetlindo Perkasa Abadi adalah perusahaan biller agregator yang telah melayani pembayaran untuk PLN, BPJS, dan sejumlah marketplace. Jetlindo merupakan pemenang dalam lelang proyek sistem tarif integrasi dan solusi. Jetlindo tidak sendiri. Ia memenangkan lelang itu sebagai pemimpin konsorsium yang terdiri dari PT Aino Indonesia dan PT Teles Indonesia. Aino Indonesia atau PT Gama Multi Usaha Mandiri adalah perusahaan yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada, tempat di mana Anies Baswedan menimba ilmu semasa kuliah. Adapun PT Teles Indonesia adalah perusahaan asal Prancis yang menyediakan layanan di sektor dirgantara dan pertahanan. Teles telah hadir di Indonesia selama 40 tahun untuk menghadirkan layanan pertahanan bagi sistem keamanan Indonesia. Dengan formasi tersebut, konsorsium Jetlindo sukses mengalahkan konsorsium Merah Putih yang diisi oleh Telkom dan Gojek. Kabar menyatakan kekalahan konsorsium Merah Putih adalah buntut dari sanggahan Jetlindo. Meski ini langsung dibantah oleh Direktur Utama Jaklingko, Muhammad Kamaluddin. Pihak konsorsium Merah Putih sendiri mengaku sudah menjalani seleksi sesuai kriteria yang ada. Mengelola transportasi umum adalah pekerjaan pelayanan publik paling dasar. Karena itulah ia harus berdasarkan kepentingan dan pelayanan publik. Kendala dan perbaikan sistem integrasi transportasi Jakarta mestinya tidak merepotkan masyarakat. Namun sayangnya, kendala ini justru disinyalir menjadi momen meraup cuan lewat alat bayar tunggal.